Oleh sebabnya seorang imam, saudaraku, dia harus berdoa. Karena Kristus ada alasan itu. Malam hari ini kami membawakan seluruh hidup kami. Kami mempersembahkan seluruh persiapan kami pada malam hari ini, di mana kami melayani kaum wanita dan kaum pria pada saat ini. Kami percaya bahwa tak terbatas kuasa-Mu. Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya di dalam kehidupan kami, dalam pelayan kami pada malam hari ini. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati WL Singers, berkati pemain musik, dan lebih-lebih petugas yang lain kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, kami berdoa Tuhan, tolong Tuhan urapi apa yang disampaikan, benar-benar tuntunan Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami, kaum wanita, kaum pria pada malam hari ini, sehingga lewat firman Tuhan kami benar-benar dikuatkan, kami benar-benar diberikan kelegaan pada malam hari ini, bahkan kebebasan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, berkati gereja ini, berkati ruangan ini, sinar kemuliaan Allah tercipta di tengah-tengah kami malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan pelayanan kami, hadirat Tuhan nyata atas kami pada saat ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami gereja Philadelphia akan bertumbuh dan berkuat. Yes, yes, yes. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Kamu siapkan hati kita ya. Menaikkan pujian ini, saya undang untuk Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian saat ku menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Kita boleh rasakan hadirat Allah malam hari ini. Oh, glory bagi-Mu Tuhan. Kau berkata
Yesus oleh karena kasih dan kemurahan-Nya. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Terima kasih buat segala berkat-berkat-Mu Tuhan yang bersuratan dalam kami pribadi, lepas pribadi. Yang malam hari ini kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Kami bersorak-sorai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan pimpin ibadah kaum pria dan kaum wanita malam hari ini. Beracara di tengah-tengah kami ya Bapa. Roh Kudus-Mu yang memimpin acara ibadah ini. Dari awal pertengahannya sampai akhirnya. Urapi semua hamba-hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Siap untuk memuji, memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Pria integritas. Yes. Pria itu 3 kali. 3 kali. Pria integritas. Yes. Pria integritas. Yes. Pria integritas. Yes, yes, yes. Yes, ya. Wanita terpuji. Puji Tuhan. Amin.
firman Tuhan yang kami percaya ini berkenan sehingga Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, biarlah pujian penyembahan kami boleh sampai ke tahta-Mu yang kudus dan boleh menyenangkan dan memuaskan hati. Terima kasih Bapa. Kuasa lain yang bukan daripada Tuhan kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Kami mengusir Kau keluar dari ruangan ini, terlebih dari hati kami. Dan kami mengajikan Roh Kudus bekerja seluas-luasnya di dalam ibadah kami pada malam hari Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Percaya katakan amin. Kita tahu bahwa keluarga adalah suatu lembaga di mana Allah sendiri yang membentuknya sebelum Allah membentuk lembaga-lembaga yang lain. Ya, kita tahu bahwa inilah yang menjadi rencana atau tujuan atau planning Allah atas keluarga-keluarga. Nah, kita akan baca di dalam Kejadian 1 ayat 28. Allah berfirman kepada mereka, berencana beranaklah dan bertumbuh banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, terima kasih. Kita lihat di sini bahwa Allah memberkati mereka dan memerintahkan untuk supaya mereka bermultiplikasi atau beranak cucu ya. Nah, ini adalah tujuan Allah bahwa Tuhan ketika membentuk lembaga keluarga ini bukan saja Dia membuat, tetapi Dia memberkati. Ini menjadi kerinduan Allah bagi keluarga-keluarga. Bahwa kita semua Tuhan ingin memberkatinya. Ya, tentu saja dalam keluarga itu banyak anggota saudaraku. Kalau konteks ayat yang kita baca pada saat itu adalah hanya ada Adam dan Hawa. Ya, nah, belum ada anak-anak saudara. Tapi Tuhan sudah berfirman supaya mereka melahirkan atau beranak cucu. Ya, nah ini jadi rencana Allah supaya keluarga yang utuh itu adalah keluarga di mana ada orang tua, ada bapak, ada mama, dan ada anak-anak yang dia lahirkan karena cinta kasih daripada kedua orang ini. Ya, tujuan Allah membuat keluarga adalah biasanya membuat manusia itu berrelasi, ya, berhubungan. Khususnya ayat yang kita bahas tadi adalah relasi antara suami dengan istri. Ya. Ini kontennya adalah hubungan suami istri. Supaya saudaraku di situ suami istri memancarkan kasih Tuhan. Ya. Keluarga itu menjadi isu yang cukup hangat. Ya. Sehingga ada seminar-seminar keluarga, ya, media-media membahas tentang keluarga. Kemudian di situ bisa terjadi konflik di dalamnya. Ya. Sehingga ada yang merasa suaminya kurang dihargai karena istri punya penghasilan besar sehingga merendahkan. Nah, ini peran-peran yang tidak alkitabiah ini membuat kerusakan dalam keluarga sehingga tidak heran terjadi banyak perceraian. Nah, oleh sebab itu saudaraku seminar-seminar diadakan supaya keluarga bisa keluar daripada masalah ini, bagaimana solusinya. Tapi sebagai orang percaya bahwa Tuhan sudah menghendaki saudara dan saya keluarga Allah itu jelas saudaraku bahwa kita hidup di dalam kebenaran. Ya. Kita belum masuk kepada fungsi seorang istri saudaraku. Nah, ini adalah hal-hal yang sedang terjadi. Ya, jadi bagi istri yang penghasilan besar tetap harus tahu nanti posisinya. Jangan mentang-mentang suaminya gajinya kecil semena-mena saudaraku. Jangan ya. Tapi kita lihat bahwa ada firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Firman Tuhan yang membawa hidup kita kepada takut akan Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan rancang dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Nah, sekarang kita melihat peranan istri dalam keluarga. Apa peranan istri? Amsal 31 ayat 10. Dalam Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ya, kita perhatikan saudaraku bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita begitu pentingnya peran seorang istri dalam keluarga, di mana khususnya keluarga yang berbahagia. Sini ada yang punya permata saudaraku? Siapa punya permata? Ada dua. Ada dua ya. Apa itu dua?
Jadi saudaraku dikasih Tuhan, saya ingin katakan kalau saudara hari ini, khususnya istri-istri yang para wanita yang tidak punya permata, saudaraku, tidak berat, saudara itu jauh lebih berharga dari permata, saudaraku. Ini memang Tuhan, ya. Jadi harus saudara menghargai saudara sebagai istri, bahwa saudara itu lebih berharga daripada permata. Ini memang Tuhan, bukan kata saya. Haleluya, ya. Istri yang cakep, siapakah akan mendapatkan ia lebih berharga dari permata. Nah, saudara pun dikasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Jadi betapa luar biasa kalau seorang suami mendapatkan istri yang cakep-cakep. Saya apa beda cakep dengan cakep? Cakep sama cakep apa bedanya? Beda. Beda kan? Beda. Ayo apa bedanya? Cakep sama Cakep aja. cakep. Ayo. Hah? Beda Pak? Cakep sama cakep beda. Bedanya gimana? Ayo. Nah, jadi kalau cakep itu parasnya cantik, tampan, itu cakep saudara. Kalau cakep itu adalah dia punya keahlian, punya skill, punya kemampuan yang luar biasa. Firman Tuhan mendapatkan istri yang cakep, saudaraku, itu istri yang bisa mengatur rumah tangga dengan baik. Dia bisa, saudaraku, bangun pagi sudah menyiapkan segala sesuatu untuk keluarganya, untuk suami yang berangkat kerja, untuk anak-anak yang sekolah. Itu perhatikan saudara, itu istri-istri yang luar biasa. Ya. Kita harus belajar dari firman Tuhan, menjadi istri yang cakep, saudaraku, yang bijaksana. Gaji dikasih 1 juta tapi bisa diatur, bisa selesai sampai akhir bulan. Cukup tidak cukup, diusahakan ini cukup. Iya Pak. Pak amin. Saya kata istri-istri protes, kita mana cukup. Ya apalagi anaknya banyak, sekolah segala macam. Tapi seorang wanita, seorang istri yang cakep, saudaraku, dia bisa mengatur. Ya. Yang dimaksud cakep di sini adalah hidup takut akan Tuhan. Ya. Dia selalu akan bijaksana mengatur segala sesuatu. Pilihlah istri yang baik, yang bijaksana, yang cakep, saudaraku. Ya. Pilih baik-baik, jangan buru-buru. Ya. Supaya kenapa? Supaya hidupmu diberkati Tuhan. Sehingga istri yang cakep itu kan dia akan membina anak-anak dengan baik, sehingga anak-anak menjadi berhasil. Nah, dikatakan adalah Amsal 19:14 mengatakan rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, ya. Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Istri yang berakal budi itu karunia Tuhan. Betapa luar biasa kalau saudara memiliki seorang istri yang menjadi karunia Tuhan berikan, ya, dalam hidup yang takut akan Tuhan. Dia akan membawa keluarganya, saudaraku, yang menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan dan hidupnya tenang, saudaraku. Ya, banyak istri-istri ketika suaminya pulang kerja tidak melayani suaminya, saudaraku, kadang-kadang malah ngoceh, ya kan? Itu tidak bijaksana. Pak, aku ketawa-tawa pengalaman. Banyak, saudaraku. Harusnya apa? Seorang istri ketika suami pulang, kita nggak tahu suami kerja di luar itu yang mungkin lagi diomelin bosnya karena pekerjaannya rumit atau apa ya, atau dia lagi selisih paham dengan sesama teman kerja, atau di jalan lagi bawa kendaraan, saudaraku, ada yang nempel, ada yang bikin emosi, banyak persoalan di luar. Pulang-pulang, saudaraku, belum masuk rumah istri udah ngoceh. Wah, aduh, nggak heran kalau istri ngoceh. Itu kontraknya, saudaraku. Itu kontraknya. Perhatikan, saudaraku, ini kontraknya. Jadi seorang wanita kalau dia bisa mengeluarkan 1 menit 16 kata atau dikatakan 15.300 kata dalam satu hari, dia adalah seorang wanita yang super, seorang wanita yang produktif. Kita lihat wanita yang gesit ngomong di depan, itu gesit, berhasil dia. Ya. Tapi yang nggak tahan suaminya kalau di rumah di ngomel terus. Dia seorang istri yang produktif, saudaraku. Jadi berhasil. Tetapi seorang istri, seorang wanita, dia kalau tidak banyak ngomong, dia biasanya mulai pikun.
Ya, dia kalau di rumah cuma sinetron, maka tetap nggak ini. Jadi lama-lama ini nggak jalan, jadi pikun saudara. Nah, pilih yang mana? Dua-duanya bikin suami pusing. Nggak ngomong diam, kalau dia pikun repot juga. Tapi kalau dia ngoceh dulu nggak tahan juga. Nah, ini solusinya saya dapat. Jadi wanita dia harus keluar 15.300 kata. Itu maksudnya adalah katakanlah hal-hal yang baik kalau kita ngomong. Jangan menjudutkan suami, bego lo tuh tetangga beli kulkas lu nggak sanggup-sanggup kan. Ya kan, jadi selalu negatif. Suami kan lama-lama nggak betah. Nah, saya lihat banyak suami-suami mancing, ternyata mungkin itu pusing di rumah. Kayak mancing aja kan catur lah. Kalau yang kelas ekonomi bagus main game, ya dia habis uang karena saya juga sudah kutu soal istri ngoceh lu. Tapi istri-istri yang di sini, ya istri yang Allah adalah bahwa kamu harus berbicara yang memberkati, amin. Amin. Kasih semangat buat suamimu. Suami pulang bikinlah kopi kalau ada, kalau kafe. Waduh dia lega, walaupun diomelin bos, lagi cekcok sama sesama, tapi dia senang, dia lega. Itu yang istri yang luar biasa. Sehingga dia nyaman. Dia pulang, dia tenang di rumah. Ada tempat perteduhan, istrinya membangkitkan semangat dia, memberi kata-kata yang membangun dia, memberkati dia, saudaraku. Sehingga dia nyaman. Ada saya dengar, saya nggak betah di rumah. Kenapa Pak? Istri ngoceh melulu. Maka saya nggak betah, saya pergi aja. Coba. Kalau sampai istri ngoceh melulu, akhirnya suami nggak betah di rumah, sudah pergi. Itu jangan satu masalah. Ya jangan. Kita jadi istri yang bijaksana, istri yang memberkati. Ya. Amin. Supaya ada kebahagiaan dalam rumah tangga, ada sukacita. Maka hal itulah yang menarik berkat Tuhan turun atas keluarga kita. Amin. Kalau perang terus, saudaraku, negatif terus, suami udah nggak tahan, saudara tutup sini tutup sana, bingung mau tutup yang mana lagi, nggak ada berkat, hanya konflik. Kemudian ya kasihan adalah anak-anak, saudaraku. Ya. Ebenezer, artinya ada yang tahu Ebenezer? Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Jadi penolong yang dimaksud adalah ini, saudaraku, bahwa istri itu menjadi penolong bagi suaminya. Ketika ada persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan, dia tetap mendampingi suami. Mungkin peran suami sudah tidak, tapi dia bisa berperan untuk menggantikannya sebagai penolong. Biasa penolong itu kalau konteksnya ya, penolong itu biasa lebih kuat, saudaraku. Nah, kalau saya mau nolong Pak Irwandi, ya pasti saya akan lebih kuat kalau bisa menolong. Yang kita firman Tuhan mengatakan, istri sebagai penolong, saudaraku, bagi suami. Artinya istri itu jangan dianggap enteng. Istri itu penolong, dia lebih kuat. Tapi firman Tuhan mengatakan dia ada kaum lemah. Jadi dia bukan lemah karena apa? Intelektual, dia lemah secara fisik. Cowok, saudaraku, badannya pasti lebih kekal, lebih kuat, lebih ini kan, secara umum gitu kan. Tetapi intelektualnya, kecerdasan wanita dia tidak kalah, saudaraku. Kita kadang-kadang lihat dalam banyak hal ya, wah wanita cemerlang, ide-idenya, ya, kualitasnya hebat-hebat loh. Ambil keputusan Tuhan luar biasa. Amin. Ya. Jadi saudara, kalau kita menghadapi masalah pergumulan, jangan nyalakan Tuhan. Ada maksud baik Tuhan. Roma 8:28 mengatakan, sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Allah, yang terpanggil dalam rencana Allah. Saudara yang terpanggil dalam rencana, kalau ada masalah tadi, itu tidak semua masalah terjadi begitu kebetulan, tetapi Allah izinkan, ada maksud, ada jejak Allah di dalam membuat saudara bisa mengenal Sang Pencipta, dibawa kepada Tuhan. Nah, dia alami itu, saudaraku. Persoalan hidup yang dia alami justru membawa dia pada pengenalan kepada Kristus, dan sekarang dia diselamatkan. Dan keluarga sekarang kepada Tuhan. Dia cara waktu itu proses dia nggak bakalan tahu, tapi hari ini dia bersyukur hidup dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Kedua, dapat dipercaya. Istri harus dapat dipercaya. Di dalam Amsal 31 sebelum hati suami percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Jadi jadilah istri yang dapat dipercaya.
Jangan suami kemana kita nggak tenang, istri kita di mana ya. Jangan membuat celah atau hal yang membuat suami kita tidak tenang. Ya, tapi kita hidup dalam takut. Kan kita bisa lihat hari-hari istri kita, bagaimana dia setiap harinya, kelakuannya, hidupnya. Kita lihat dia hidup bersama dengan kita, membuat satu kemantapan hati suaminya sehingga tidak ada timbul kecurigaan atau keraguan akan istri. Yang dia bertindak takut akan Tuhan, dia hidup dengan bijaksana, maka itu memberi ketentraman kepada suaminya. Tetap saudara, apapun yang terjadi harus menghormati, dia adalah suami. Suami itu adalah kepala daripada istri, ya. Dan kepala daripada suami adalah Kristus, ya. Dan kepala Kristus adalah Allah sendiri. Jadi itu adalah tatanan. Dan kita harus menghormati suami apapun. Kalau gitu suami, saya bukan orang percaya, tetap firman Tuhan harus menghormati suami. Lalu menikah, ya, dengan yang tidak beriman tetap harus tunduk karena dia suami di atas, ya. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2 saya bacakan di cepat ya. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salahnya hidup istri mereka itu. Jadi perhatikan keteladanan contoh hidup saudara, tidak tetap doakan, tetap berteladan, itu mengubah suamimu. Ya, jangan dia nggak tambah rusak. Pernikahan Kristen adalah pernikahan yang diikat dengan kasih Kristus. Karenanya suami istri harus saling mengasihi. Kasih akan menciptakan kebahagiaan dalam keluarga. Kualitas kasih dalam keluarga Kristen adalah seperti kasih Tuhan Yesus kepada jemaat. Jadi kita suami itu harus saling melayani. Khususnya kalau konteks ini yang kita bahas adalah istri. Kasihlah saudara suamimu yang seperti Tuhan mengasihi kita semua. Ini adalah contoh. Kasih itu saudara tindakan, juga teori doang. Saya mengasihi suami saya cuma ngomong. Pagi-pagi bangun nggak dibikinin kopi, nggak bikin, kita cuma ngomong doang. Tetapi kasih itu adalah tindakan. Kalau kasih kita pakai perasaan, saudaraku, satu kali perasaan kita lagi yang nggak baik, ya kita nggak bisa mengasihi, ya. Jadi kasih itu tindakan, suka tidak suka, ya saudara bergerak menunjukkan kasihnya kepada suami. Menyenangkan apa itu? Dia suka. Persoalan kadang-kadang sudah suaminya nggak suka, diulang saudara. Tapi hari ini kita belajar apa akan jadi kalau suami kita suka, jangan lakukan lagi, ya belajar. Jangan suami tidak suka kita ulang-ulang, menjengkelkan, lama-lama bikin kesel. Jangan saudara, ayo kita belajar. Kalau kita sudah nggak suka hal yang ini, ya sudah kasihlah suamimu, dia atasanmu, hormati dia. Baik, sekarang peranan suami, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi saudaraku, suami itu adalah kepala keluarga, ya. Ini pria-pria sejati, 1, 2, 3. Yes. Haleluya. Jadi dia itu kepala keluarga. Ya, kepala itu artinya sumber, ya Pak ya. Penopang, apalagi Pak? Tes juga nih berbicara. Imam. Ya. Imam raja. Imam rumah tangga. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan bahwa seorang suami itu dia adalah kepala. Kepala itu arti dalam terjemahannya itu adalah sumber. Ya, sumber artinya kalau kita sebagai kepala, sumbernya harus baik, harus benar. Sehingga sumber itu akan mengalir ke bawah. Ya, anak-anak akan melihat sumber yang keluar tuh dari kita itu apa. Kalau sumbernya tidak baik, saudaraku, hal-hal yang jelek yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka akan turun kepada anak-anak kita dan itu akan membahayakan. Tetapi sumbernya, kepalanya baik benar, ya bergantung kepada Tuhan dan dia mendapat dari Tuhan, maka dia mengalirkan kepada anak-anaknya, ya menjadi anak-anaknya, menjadi anak-anak diberkati Tuhan, saudara.
Ya. Tugas imam adalah menyampaikan doanya kepada Allah. Gitu ya. Nah, sebelum dia sampaikan doanya kepada Allah sebagai perantara, imam dan perantara. Jadi dia sebagai kepala keluarga mewakili istri, mewakili anak. Dia sampaikan kepada Allah. Nah, oleh sebab itu seorang imam, saudaraku, dia harus berdoa. Kunci pertama adalah seorang imam itu harus berdoa. Ya. Karena sebagai imam. Dan kita harus tahu bahwa seorang kepala keluarga ketika dia berdoa, ya, itu sangat luar biasa, powerful, saudara. Kenapa? Mari kita baca, saudara. Ada nggak ayat? Orang laki-laki berdoa dengan menandakan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Perhatikan, saudara, tangan yang menandakan kepada Allah dalam kesucian, artinya hidup benar. Dia meninggal perselisihan. Masalah utama pria adalah masalah kemarahan, saudaraku. Ya, kita manusia itu, laki-laki khususnya, gampang untuk emosi, terpakai. Terus ayat mengatakan kita harus mengadakan tangan kita yang suci. Ya, jangan cepat marah, saudaraku. Sedikit saja kita bisa emosi. Kita laki-laki, ini kontennya laki-laki. Tetapi kalau kita bisa kendalikan semua itu, kita bukan marah, kita jauh dari perselisihan dengan orang. Dia mulai dari marah kemudian jadi perselisihan. Saya naik motor lah, misalnya disalib menendang, kita masuk emosi, naik. Tetapi kalau kita bisa selesaikan, maka orang-orang seperti itu, laki-laki suami yang berdoa, yang sudah selesaikan, dan maka itu sangat powerful, sangat didengar oleh Tuhan. Jadi hal yang pertama sebagai imam, dia harus bawa doa kepada Allah. Ya, apa yang didoa? Yang kedua adalah dia mendengar, saudaraku. Dia harus mendengar kepada istrinya. Ya, istrinya kan banyak curhat, kadang-kadang yang cerita masalah ini. Nah, dia mulai harus tangkap semua itu. Anak-anak juga sudah mulai menceritakan persoalan. Jadi tugas seorang imam nggak mudah. Mendengar dengan benar-benar perhatian, saudaraku. Bukan asal mendengar saja. Kadang-kadang kita kan begitu. Istri kita ngomong atau anak kita ngomong, ya, padahal kadang-kadang kita nggak tahu. Hanya menyenangkan, iya. Ada pengalaman gitu? Banyak. Iya. Bagian nanti setengah jam tanya lagi ngomong apa tadi? Dia dong menyenangkan daripada ada diomelin. Iya. Padahal dia nggak simak. Ya. Jadi mari kita harus mendengar anak-anak kita. Saya mencatat di mana, saya lupa. Oh ya, ada ini. Kalau kita tidak mau mendengar anak-anak kita, saudara, ini survei ya. Saya ikut materi ini sudah belasan tahun yang lalu. Karena tugas ini saya cuma buka-buka lagi. Survei, saudaraku. Kalau dari kecil kita tidak mau mendengar anak-anak kita, ini kalau punya anak-anak perhatikan. Kalau dari kecil kita tidak mau mendengar anak-anak kita, maka ketika dia berumur 13 sampai 15 tahun, dia tidak akan mau mendengar kita lagi. Jadi kalau waktu kecil kita tidak mendengar dia ngomong kita, ada cuek-cuekan, apa pusing, apa lagi banyak itu. Nanti ketika umur 13 tahun, 19, dia tidak mau lagi kita ngomong apa, dia nggak mau dengar. Kemudian ketika dia berumur 23 sampai 25, dia akan meninggalkan kita. Banyak, saudaraku. Ya. Kalau kita hitung dia 23 kan mungkin dia sudah menikah, ya kan? 37 saya tutup, saudaraku. Saya berharap berimbang ya, suami-suami istri yang protes saya ya. Saya juga siapinnya masih waktunya kurang karena 2-3 hari saya mesti cari-cari materi dan kemudian saya sampaikan. Tapi ini adalah kebenaran firman Tuhan, kita tangkap dan kita lakukan supaya keluarga kita diberkati. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara perhatikan, doa suami terhalang karena tidak menghormati istrinya. Ya. Istri kita itu teman pewaris
kerajaan Allah. Ada janji berkat Tuhan, tapi harus bersama-sama suami istri. Ya. Kalau tidak bersama atau dikatakan retak atau pecah, berapapun berkat turun atas keluarga kita, bocor hilang saudaraku. Saya, mari saling hormat suami istri supaya berkat Tuhan dijanjikan tercurah. Amin. Ya, jadi hiduplah, bangunlah hubungan suami istri ya, supaya jangan ada keretakan bersama. Pemilik bukan tamu ya. Jadi Kristus harus hadir di tengah-tengah keluarga kita. Saya percaya kalau Kristus hadir di tengah keluarga kita, maka ada mujizat, ada kesembuhan, ada berkat-berkat ilahi akan dicurahkan di tengah keluarga kita. Ya, mari saya selesaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Doa saya kepada Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi bagian kehidupan kita dalam keluarga. Amin. Siap-siap ya cari wanita yang cakep ya, yang cantik. Terima kasih Bapak buat firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati melalui pelayanannya, dimanapun pelayanan Tapo, banyak jiwa-jiwa percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini Tuhan, ibadah kaum wanita dan kaum pria boleh selesai. Mengucap syukur Tuhan buat kebaikan firman-Mu Tuhan. Sederhana tetapi penuh makna Tuhan, di mana setiap pribadi kami mau melakukan bagian kami Tuhan, menjadi kaum wanita, menjadi kaum pria yang luar biasa, yang Tuhan pakai dan luar biasa Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, benar-benar hadirat Allah ada di tengah-tengah kami. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Kami sudah berglori di hadapan Tuhan, bertepi sorak di hadapan Tuhan. Kami sangat bangga punya Allah seperti yang kalian, dan lebih-lebih benih-benih firman Tuhan, isi hati Tuhan telah disampaikan kepada kami malam hari ini. Urapi dan berkati hamba-Mu Pak Afo yang sudah menjadi berkat bagi kami. Biarlah kami dan mengasihi istri, Tuhan tolong tanamkan di dalam hati kami Tuhan, agar kami sebagai bapak-bapak menjadi ayah yang baik buat keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua kami yang hadir malam hari ini, kami tidak sia-sia, kami menikmati berkat-Mu yang luar biasa malam hari ini. Biarlah kaum wanita, kaum pria benar-benar menjadi berkat, baik di dalam keluarga, dimanapun kami berada. Kami menjadi terang-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Akan memberkati Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan sinar kemuliaan-Nya. Tuhan menganugerahkan kepadamu damai sejahtera. Tuhan memberkati anak-anak-Mu, Tuhan memberkati istri dan suami-Mu. Tuhan memberkati cucu-cucu-Mu dimanapun mereka berada. Terjadilah berkat Allah di dalam setiap keluarga kita. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.